got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, all gas, all down, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Yatmo Masterpedia, channel yang berkonsentrasi untuk membahas tentang strategi pembelajaran dan pengembangan diri. Pada episode ini saya mengambil tema mencari pasangan sempurna akan membuat Anda kesepian selamanya. Pernahkah Anda merenungkan mengapa di era digital seperti saat ini, ketika terhubung dengan orang baru menjadi lebih mudah, justru semakin banyak orang yang merasa kesepian? Kita seringkali dibesarkan dengan narasi tentang soulmate atau belahan jiwa, sebuah konsep romantis yang menggambarkan sosok ideal, seseorang yang langsung memahami kita sejak pandangan pertama, tidak pernah memicu konflik, dan mampu membaca pikiran kita tanpa kita harus bersuara. Terdengar sangat indah, bukan? Namun, mari kita melihatnya dengan jujur. Konsep belahan jiwa yang sempurna itu sebenarnya adalah ilusi terbesar di abad ini. Semakin gigih Anda mencari kesempurnaan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan Anda akan terjebak dalam kesepian jangka panjang. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Tanpa kita sadari, standar kita mengenai pasangan hidup telah mengalami distorsi yang cukup parah akibat pengaruh budaya pop dan algoritma media sosial. Kita terbiasa menyaksikan potongan kehidupan para pesohor yang tampak selalu harmonis, penuh dengan kejutan romantis dan tanpa celah. Dampaknya adalah kita mulai menyusun daftar kriteria tidak realistis di dalam kepala kita. Pasangan itu harus berada di frekuensi yang sama, harus selalu peka, mapan, berpenampilan menarik, dan tidak boleh memiliki kekurangan sedikit pun. Akibatnya, begitu Anda memulai sebuah hubungan baru dan dihadapkan pada perbedaan pendapat yang sangat wajar, seperti perbedaan cara berkomunikasi atau sudut pandang finansial, Anda dengan mudah mengambil kesimpulan, dia bukan belahan jiwa saya. Kita menjadi generasi yang sangat terlalu cepat menyerah. Kita mengeliminasi orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi baik. Hanya karena mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kita lupa bahwa apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah bagian terbaik yang telah disaring, bukan realitas utuh dari sebuah kehidupan bersama. Disinilah letak kekeliruan emosional yang sering kali terjadi. Banyak orang membangun hubungan hanya berlandaskan chemistry atau letupan emosi sesaat. Padahal secara ilmiah, fase penuh debaran itu memiliki masa kedaluarsa. Itu hanyalah reaksi neurokimia di otak yang biasanya bertahan dalam hitungan bulan hingga beberapa tahun. Setelah fase itu lewat, hubungan akan terasa mendatar. Oleh karena itu, mari kita ubah sudut pandang kita. Hubungan jangka panjang yang terlalu sehat dan bertahan lama sebenarnya tidak dikelola dengan perasaan semata, melainkan dengan manajemen komitmen. Konsepnya berupa dengan tata cara bagaimana kita mengelola sebuah organisasi atau institusi. Dalam dunia profesional, kita sering melihat bahwa ketika terjadi masalah operasional, kita tidak langsung membubarkan organisasinya, bukan? Kita akan mengevaluasi akar masalahnya, lalu memperbaiki sistemnya. Di dalam sebuah hubungan, manajemen komitmen ini terwujud dalam 3 pilar utama. Yang pertama, manajemen konflik. Bagaimana Anda dan pasangan menyikapi perbedaan, apakah tujuannya untuk memenangkan ego masing-masing atau mencari solusi bersama. Yang kedua, manajemen ekspektasi. Menyadari sejak awal bahwa pasangan Anda bukanlah pembaca pikiran. Hubungan yang dewasa membutuhkan komunikasi yang lugas, bukan teka-teki atau kode-kode emosional. Yang ketiga, investasi energi. Hubungan yang hebat tidak terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan pemeliharaan yang konsisten, layaknya sebuah aset yang harus terus dirawat agar nilainya tidak menyusut. Jadi, berhentilah mencari seseorang yang langsung sempurna untuk Anda. Carilah seseorang yang memiliki kedewasaan untuk bertumbuh bersama dengan Anda. Lalu,
Mengapa sikap yang selalu menuntut kesempurnaan itu justru menjamin kesepian di masa depan? Jawabannya sederhana, karena sosok yang 100% sempurna seperti di dalam imajinasi Anda itu memang tidak pernah eksis di dunia nyata. Jika Anda selalu memilih untuk mundur setiap kali hubungan menghadapi ujian atau kerikil kecil, Anda akan terjebak dalam siklus tanpa akhir. Anda akan memulai perkenalan, melewati masa pendekatan, menghadapi konflik pertama, merasa kecewa, lalu memutuskan hubungan untuk kembali memulai dari awal dengan orang yang baru. Proses ini akan berulang hingga bertahun-tahun kemudian, sampai akhirnya Anda merasa lelah secara emosional dan menarik kesimpulan keliru bahwa semua orang sama saja. Pada titik tersebut, Anda mulai menutup diri. Anda kesepian bukan karena tidak ada orang yang tepat, melainkan karena Anda menolak kenyataan bahwa hubungan yang indah itu perlu dibangun, bukan sekedar ditemukan. Sebagai kesimpulan, jangan menghabiskan waktu Anda untuk mencari belahan jiwa yang sudah siap pakai. Sebaliknya, bentuklah diri Anda dan pasangan menjadi pribadi yang siap berkomitmen. Hubungan yang tak tangguh itu tidak jatuh dari langit, melainkan ditempa melalui kedewasaan, komunikasi yang sehat, dan keputusan untuk saling bertahan setiap harinya. Bagaimana sudut pandang Anda mengenai hal ini? Apakah Anda tipe yang mempercayai kecocokan instan, atau Anda sepakat bahwa hubungan adalah sebuah proses yang harus dikelola dengan baik? Silahkan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menemukan nilai manfaat dalam pembahasan ini, silahkan berikan apresiasi Anda dengan menekan tombol like, bagikan video ini ke kerabat, kolega, dan sahabat-sahabat Anda. Saya Suyatno Master, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.